atau tidak ada gejala gitu. Nah, sekarang Justru gini dok. ya sebagian besar Oke. ya, Ya, ya betul sekarang tuh. sekarang kalau berbicara hepatitis sampai diperingati ya. Orang berbicara dengan tanggal Ya, 1 Desember AIDS. AIDS itu apa gitu kan ya. Nah, sekarang hepatitisnya sendiri sebetulnya ya, itu apa itu, Dok? ya. Jadi gini, mudahnya sih untuk hepatitis itu adalah suatu ada peradangan di hati ya. Mhm. Bukan sakit hati ya. Ya, kalau kadang-kadang sakit hati suka salah diartikan. Nggak, bukan ya, Dok ya. Oke, Dok. Jadi radang hati ya, radang hati gitu. Mhm, mhm, mhm. Radang hati ya, mungkin penyebabnya apa sih yang Mhm. menyebabkan hati itu menjadi meradang Iya, atau yang menjadi sakit ya? iya, iya. Yang pertama yang paling banyak di kita adalah virus, terutama virus Oke, hepatitis B oke. dan hepatitis C, ya itu yang Mhm. sering menyebabkan seorang jadi jatuh apa namanya menjadi hepatitis yang berat tuh nantinya Iya, gitu ya. iya, iya. Atau ada juga yang kadang mungkin sering masyarakat bilang sakit kuning. Nah, sakit kuning Eh, itu biasanya hepatitis A. oke. Jadi Jadi kadang-kadang orang demam-demam kemudian tiba-tiba kuning matanya setelah seminggu. Nah, itu hepatitis A ya. Iya. Hepatitis A sebetulnya tuh ringan sih, dia sembuh sendiri ya. Mm-mm. Ya mungkin tidak terlalu concern, tapi walaupun demikian juga tidak bisa kita anggap enteng juga ya, namanya hepatitis, namanya Iya, orang sakit kuning kan suka iya. bikin panik gitu. Iya, betul. Dokter, maaf saya potong Iya. sedikit ya, pertanyaannya nyeleneh ya, Dok ya. Kalau hepatitis A Iya, disebutnya boleh, adalah boleh. kuning ya, Dok ya. Kalau hepatitis B disebutnya Iya, ada betul. ada warnanya nggak, Dok? Oh, enggak, sebenarnya sama semua sakit. Sama Ya ya namanya kuning ya. punya kuning pasti ke hati ya. Oke. Warnanya sama tuh kuning. Sama ya Tapi gini, sebetulnya. kalau hepatitis B atau C yang berubah, yang sudah lama, sudah komplikasi, artinya Mm-mm. sudah, ya kita bilang namanya kronis ya, kronis ya. Oke. Itu akan menjadi kuning setelah nanti kalau sudah parah, artinya sudah misalnya sudah menderita selama 20-30 tahun gitu, baru akan menjadi kuning. Oh gitu. Jadi untuk Nah yang itu yang hepatitis bahaya dan kita nggak bisa sembuhkan lagi gitu kalau ada seperti itu. yang C itu. Tapi kalau tapi kalau Mm-mm. misalnya kita bisa deteksi mungkin hepatitis B atau C-nya dari awal, selama Mm-mm. orangnya masih sehat, Mm-mm. kemudian juga mungkin jumlah virusnya masih sedikit, kita masih Mm-mm. bisa obati di situ. Oke. Tapi Supaya tidak sebetulnya jadi komplikasi ya. Oke, tapi sebetulnya Gimana? ada kalau misalnya orang ya terkena tadi apalagi ada virus A, hepatitis A, B, C, kemudian bisa dilihat Iya. dari warna kuning. Tapi sebetulnya gejalanya yang awalnya seperti apa sih? Tanda-tanda orang memang terkena hepatitis, apa harus kuning aja gitu? Ya gini, kalau untuk hepatitis kita bagi dua dulu sebetulnya ya. Ada yang mungkin masyarakat, kan kita agak susah kita menjelaskannya sih, karena itu istilahnya lebih ke istilah medis ya. Ada yang sebut namanya hepatitis akut, ada hepatitis kronis. Oke. Kalau disebut hepatitis akut itu, jadi seorang terkena virus hepatitis kurang dari dalam jangka waktu cepat ya, kurang dari 6 bulan Oke. artinya. Jadi virus itu ada di badan seorang kurang dari 6 bulan, itu Baik. namanya hepatitis akut. Mm-mm. Yang paling sering adalah hepatitis A, atau kadang juga hepatitis B juga bisa, gitu, hepatitis B akut namanya ya. Mm. Nah, tapi kalau si virusnya itu dia terus bertahan lebih dari 6 bulan, maksudnya virusnya masih ada di badan kita lebih dari 6 bulan, itu yang namanya hepatitis kronis. Nah, Oke. jadi kita hitung waktu berapa lama sih si virusnya ada di badan gitu. Baik. Tapi Nah, kan, kalau iya, tapi kan nah kita yang nggak tahu, mungkin Dok. sering jadi masalah itu ya, Gejalanya ya seperti gimana? apa, kita nggak tahu kan, ada virus itu Ya. di tubuh kita atau tidak, kita nggak tahu gejalanya seperti Iya apa. gini, jadi kalau untuk yang akut, yang kurang dari 6 bulan tadi, itu tadi gejalanya mungkin salah satunya adalah kuning, ya. Kuning, matanya jadi kuning gitu, Oke. matanya jadi kuning. Kemudian kadang didahului ada demam dulu, naik turun ya, kayak seperti orang mau flu lah, badannya nggak enak, demam naik turun ya. Kemudian setelah itu timbul kuning, nah itu curiga itu namanya hepatitis akut. Nah. Kalau orang apa betul ya, Dok ya, di masyarakat ini kan Iya. tersampaikan juga bahwa salah satu gejalanya adalah panas turun gitu ya. Nah, juga sering Iya. masyarakat ini akhirnya berpikir bahwa katanya oh itu DB, oh itu hepatitis. Nah, ini membedakannya seperti apa, Dok? Harus selalu sama dokter aja Iya. gitu? Ya, sebaiknya gini, memang sih yang gejala yang paling berbeda antara demam berdarah sama hepatitis ya kuning ya sebetulnya. Oke. Ya kalau
kalau ada matanya kuning, misalnya mata kuning atau ya lihat badannya kok jadi tambah kuning ya, kita mungkin curiga itu hepatitis yang pertama gitu. Jadi Tapi langsung kalau ya. DB itu ya DB itu lebih biasanya panasnya lebih tinggi, panasnya tinggi terus menerus. Kemudian sering nanti begitu panasnya mulai turun tuh mulai keluar tuh bintik-bintik merah. Iya. Nah itu khas sekali buat demam berdarah gitu ya. Karena demam berdarah diikuti nanti trombositnya turun. Betul, Gitu. betul. Trombosit atau pembekuan darahnya turun ya. Mungkin udah tahu lah kayaknya kalau ya. Hanya kan kadang-kadang itu yang Tapi DB gini, itu agak sedikit menipu ya, si bintik-bintiknya nggak ada, jadi orang bilang ini hepatitis kah, DB kah, hepatitis kah, Iya, DB kah. iya, Tapi iya, mungkin kalau iya. hepatitis lebih nyata si kuningnya ini akan lebih nyata terlihat ya dok ya. Iya betul akan lebih terlihat ya. Tapi sebenarnya gini apapun kalau misalnya kita demam-demam apalagi demamnya lebih dari 3 hari ya sebaiknya ke dokter ya. Gitu. Oke, betul sekali, dok, betul sekali. Cuman kadang-kadang ya orang tua belum 3 hari nggak apa-apa, itu sebetulnya salah ya dok ya. Iya, Udah 1-2 iya. hari seharusnya Ya, salah. sudah lebih Ya sebenarnya siaga kalau ya. mungkin ya gini, prinsipnya sih kita kalau demamnya masih 2-3 hari sih sebetulnya masih bisa ya biasanya minum obat demam dulu aja dulu ya. Tapi kalau udah lebih 3 hari demamnya nggak turun-turun ya sebaiknya coba diperiksakanlah ke dokter yang terdekat gitu ya supaya nanti kalau misalnya ada ternyata demamnya itu mengarah ke suatu hal yang mungkin berbahaya ya kita juga bisa antisipasi lebih cepat. Baik, oke. Ini menarik sekali karena memang kalau diawali dengan gejala panas, orang akan berpikirnya macam-macam ya. Ada ya itu DB, ada hepatitis. Sekarang juga maaf sampai harus termogan ya masuk kemana-mana ya dok ya. Itu juga panas ya dok. Iya dok ya. Padahal yang panas tuh ya belum tentu COVID ya. Kalau sekarang semua panas ya COVID. Nah ini juga nanti saya ingin tanyakan terkait dengan kaitan hepatitis dengan COVID-nya juga ya dok ya. Tapi kalau tadi bahkan dokter bilang ada yang akut, ada yang kronis ya dok ya. Kalau buat saya pribadi secara orang awam ya dok, yang namanya akut itu sudah sangat berat ya dok ya. Sementara itu kurang dari 6 bulan. Nah bagaimana orang bisa sampai terkena hepatitis? Sebetulnya sumbernya dari apa itu hepatitis? Ya betul. Ini juga banyak yang ditanyakan soalnya ini ya. Ya kita lihat dulu jenis virusnya. Kalau untuk virus hepatitis A ya, hepatitis A itu sama kayak kita ya mungkin kalau penyakit yang banyak di masyarakat itu kayak penyakit tipes ya. Tifoid ya, tifoid. Mungkin masyarakat bilangnya tipes, bukan tipes sih, namanya tifoid. Atau diare. Jadi hepatitis A itu sama seperti orang kena diare. Jadi karena dia makanan yang kurang bersih, kemudian mungkin hygiene ya, kebersihan dirinya kurang begitu bersih ya, jarang mau cuci tangan, nah bisa kena hepatitis A. Gitu. Jadi berbeda ya. Jadi bisa dari makanan itu ya dok ya, bisa juga ya. Dari makanan ya. Nah berbeda dengan hepatitis B. Kalau hepatitis B itu ditularkan ya pertama dari produk darah, misalnya dari darah transfusi yang mungkin tidak disapi. Tapi kalau saat ini saya percaya sih kalau PMI pasti selalu menyapi atau menyingkirkan darah yang hepatitis B-nya positif seperti itu. Kalau zaman dulu mungkin masih bisa ya, zaman dulu 20-30 tahun yang lalu gitu. Saat ini sih saya yakin PMI sudah disapinya dulu dari transfusi darah. Kemudian yang kedua juga dari hubungan seksual. Nah itu hepatitis B ya. Jadi ya mohon maaf ini kalau misalnya mungkin salah satu pasangan kena hepatitis B, misalnya suaminya ya istrinya juga wajib kita periksa karena itu bisa menularkan lewat hubungan seksual. Itu B ya? Ya, B. Dan yang ketiga ditularkan dari ibu ke anak. Nah, ibu hamil. Kemudian dia mengandung anak. Nah pada si virusnya itu bisa ditularkan dari ibu hamil ke anak, ke janinnya itu ya. Baik. Itu untuk istilahnya sumbernya ya. Aduh, kok sudah nggak enak banget ya bilangnya dok ya sumber ya. Tapi memang dari situ ya dok ya. Nah sekarang dok yang paling sering saya jadi teringat beberapa tahun lalu kejadian ada di sebuah universitas di Bandung ini, di mana mahasiswanya terkena diare banyak ternyata hepatitis. Nah sekarang penularan makanan itu karena memang dari makanannya atau tempat makannya atau sendoknya, gelasnya itu bisa menularkan tidak? Kan sudah dicuci. Ya sebenarnya kalau misalnya memang kita yakin sudah dicuci atau sudah bersih ya
seringkali mungkin yang kalau orang masak tuh ya chefnya atau yang penyaji makanannya itu kadang-kadang harus diperhatikan, jangan-jangan mungkin tangannya dia kurang begitu bersih. Ya. Makanya wajib sekali harus cuci tangan. Ya mungkin karena sekarang ini ya sama seperti mungkin masyarakat lebih tahu COVID selama sekarang. Betul. Jadi sekarang kan kan lewat tangan. Cuci tangan. Tangan ya sama seperti itu. Dulu juga hepatitis juga udah sama dari dulu juga seperti itu. Cuma kadang kurang diperhatikan. Baik. Ya, dokter, orang banyak takut dengan COVID-19 karena beritanya luar biasa dan kematiannya cepat begitu ya. Maaf. Betul. Nah, untuk hepatitis seberat apa sih dan seberbahaya apa gitu ya? Sementara kalau istilahnya dasarnya sebetulnya sama ya, kebersihan salah satunya. Nah, ini hepatitis seberat apa, Dok? Resiko seseorang mendapatkan hepatitis ini, kena hepatitis ini. Kita lihat dulu penyebabnya apa. Kalau untuk hepatitis, terutama hepatitis A misalnya ya. Hepatitis A sebetulnya sama seperti kita kena batuk pilek biasa sih, dia akan sembuh sendiri. Baik. Akan sembuh sendiri. Yang penting selama kita diobati ya fisik kita bagus, makanya makan yang cukup, minum yang cukup, yang cukup ya, terus itu juga akan nanti sembuh sendiri. Nah, yang repot tuh kalau misalnya kita kena hepatitis B atau C yang kronis tadi. Ya, hepatitis B atau C yang kronis. Nah, kalau hepatitis B atau C yang kronis, dia akan berlanjut menjadi kalau misalnya dibiarkan, misalnya virusnya ada di badan kita, dibiarkan kita nggak mau obat, tidak mau berobat atau tidak mau diobati ya, itu bisa menjadi nanti pengerasan hati dalam waktu 10-20 tahun ke depan. Jadi pengerasan hati bisa menyebabkan itu ya tiba-tiba kuning kembali ya, jadi kuning, kemudian bisa menyebabkan kayak muntah darah atau kadang mungkin perutnya jadi membesar kayak banyak terisi cairan seperti itu. Itu yang menyebabkan kenapa hepatitis kok kalau yang pada saat awal kayaknya ringan ya, kayak ringan, cuma bisa sembuh sendiri lagi ya. Sembuh sendiri. Kok lama-lama kalau dibiarkan, terutama yang B sama C ya, kok kalau dibiarkan malah jadi tambah berat lagi, jadi livernya jadi mengeras, hatinya jadi mengeras, kemudian juga sering timbul muntah darah ya, karena muntah darah itu kan pasti heboh ya orang begitu. Muntah darah itu betul. Artinya apa kan sering berpikir muntah darah pasti orang ini jangan-jangan kena liver gitu ya. Betul memang itu baik sering kena liver gitu. Hepatitis yang udah berat tuh jadi seperti itu gitu. Nah, sekarang Dok, kalau orang punya kalau ada satu penyakit, biasanya dia akan istilahnya meluas ya, seperti misalnya diabetes. Itu dia bisa mengganggu ke berbagai macam organ tubuh, mau ke mata, ke jantung, ke semua ya. Nah, kalau untuk hepatitisnya sendiri bisa komplikasi enggak? Orang yang kena hepatitis bisa jadi komplikasi kayak yang lain-lain apa enggak? Ya, terutama untuk hepatitis yang tadi saya bilang yang kronis ya, yang hidupnya di badan seorang itu bertahun-tahun seperti itu ya. Nah, itu bisa menyebabkan berbagai komplikasi. Yang paling sering kan ke liver ya, ke hatinya. Kemudian kalau misalnya hatinya sudah rusak kan dia juga berakibat juga ke otaknya juga jadi keganggu nanti. Jadi orangnya kadang-kadang kalau yang punya sakit liver atau sudah kita bilang namanya pengerasan hati, seringkali mungkin kalau pikirannya suka mulai agak kacau gitu. Jadi kadang-kadang dia ngantuk, kadang-kadang kalau ditanya suka nggak nyambung gitu, seperti itu. Itu bisa mulai keganggu ke otak. Kemudian dia juga bisa mengganggu ke ginjal. Lama-lama kalau orang yang punya sakit hati yang sudah lama, yang pengerasan hati, ginjalnya juga ikut keganggu, sama kayak orang gagal ginjal nantinya. Gak bisa keluar air kencing seperti itu ya. Atau tiba-tiba di banyak racun di badan gitu seperti itu. Jadi nggak akan sehat sebetulnya. Bisa mengganggu gangguan ke ginjal ya, dan juga bisa ke organ-organ lain seperti paru-paru atau jantung juga bisa, tapi memang presentasinya jauh lebih sedikit. Yang paling sering biasanya ke otak dengan ke ginjal yang paling sering. Itu yang paling sering ya Dok ya. Aduh, luar biasa ya ini nakalnya ya untuk hepatitis. Iya, makanya sebenarnya kan dari awal juga WHO bilang hepatitis harus dieliminasi, artinya harus dihilangkan gitu. Dan target 2030 harusnya hepatitis sudah hilang. Harusnya ya Dok ya. Iya.
Sampai nggak tuh dok? Hepatitis itu bisa diobati gitu. Sampai nggak dok di tahun 2030 nggak ada lagi hepatitis? Kalau seharusnya kalau tanpa COVID mungkin bisa ya. Iya, kenapa harus tanpa COVID? Ada juga ya kalau COVID sekarang bu tahun depan ya udah habis ya dok ya, amin ya. Prioritasnya jadi agak sedikit bergeser. Itu dia prioritas agak sedikit bergeser, tapi berharap 2030 walaupun terganggu istilahnya dalam tanda kutip ya prioritasnya, tapi tetap bisa fokus juga ya. Iya, amin dok. Sebentar dok, ini ada pertanyaan dulu nih dok Boleh. yang sudah masuk sebentar. Saya bacakan. Selamat pagi dokter, dari Aldo di Cimahi mau tanya apakah penyakit hepatitis B itu berbahaya? Itu yang pertama ya dok ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan penyakit hepatitis B dan apa penyebabnya? Kemudian menularnya melalui apa saja? Ini jadi fokusnya di hepatitis B. Ya betul. Karena B ini yang paling sering kita temukan ya, terutama seringkali gini, orang yang kena hepatitis B kadang-kadang dia tidak sadar kalau dia kena hepatitis. Oh gitu? Iya, justru itu yang paling bahaya sebetulnya. Iya. Karena dia bisa menularkan ke orang lain. Jadi seringkali baru ketahuan misalnya lagi medical check up, mau masuk kerja gitu. Baru ketahuan ternyata dia hepatitis B-nya positif gitu. Nah, ini yang sering sering cari pendapat atau kisah ke dokter karena tiba-tiba saya kena hepatitis tapi saya nggak ada gejala gitu. Seperti itu. Jadi mungkin kita kembali lagi pertanyaan tadi Saudara Aldo ya. Jadi apakah hepatitis B berbahaya? Ya sebetulnya kita hepatitis B ya jelas berbahaya. Gitu ya, berbahaya kalau kita abaikan, dalam artian kita tidak pantau. Ya, kita pantau. Kalau kita pantau, mudah-mudahan si hepatitisnya tidak akan jadi berbahaya kalau kita pantau. Makanya seorang dengan hepatitis itu dia harus rutin check up ke dokter atau dia konsultasikan ke dokter untuk melihat apakah hepatitisnya ini perlu penanganan atau tidak. Gitu. Seperti itu. Kemudian mengenai penyebab ya itu sebetulnya nama virusnya sih, hepatitis A, B, C itu nama virus sebenarnya. Oh namanya. Jenis virusnya aja ya. Dan ini melalui apa katanya menularnya nih dok? Nah kalau ya mungkin seperti saya sebutkan tadi di awal, untuk hepatitis B yang menular paling banyak sebenarnya dari ibu ke anak, ke bayi. Ya pada misalnya ibu dengan hepatitis B positif, dia kemungkinan anaknya pun akan terkena hepatitis B karena 95% tularkan dari ibu ke anak. Atau bisa juga antara 5-10% tularkan melalui hubungan seksual. Dalam pasangan dari suami ke istri atau istri ke suami, seperti itu. Dan juga yang ketiga itu dari produk darah. Misalnya transfusi ya, atau kadang mungkin kalau zaman dulu sering ada namanya narkoba suntik. Nah, itu juga bisa sebagai media penularan justru hepatitis. Si suntikannya itu ya dok ya? Iya, suntikan itu yang suntiknya dipakai rame-rame. Iya. Ternyata menakutkan ya. Dan sebetulnya istilahnya kalau orang mau melaksanakan pola hidup sehat itu sebetulnya hal yang sangat mendasar ya dok ya? Betul. Rasanya bisa jauh dari hepatitis ya dok ya? Iya, seharusnya bisa. Tapi kenapa orang sulit untuk melakukan ini dok ya? Masih di Sonora Pagi untuk hari ini sahabat Sonora, dan masih ada Dr. Eka Suryanugraha, spesialis penyakit dalam. Beliau ini ahlinya nih. Kalau mau bertanya ini kesempatan yang terbaik. Jadi konsul gratis ya dok ya? Siap. Oke. Ya baik dokter, kita lanjutkan lagi untuk hari ini tentang hepatitis. Ini memang sekali lagi seperti maaf ya, seperti agak sedikit orang mungkin lupakah atau kurang bagaimana ya sampai tidak ingat bahwa hari ini tanggal 28 Juli ini diperingati sebagai Hari Hepatitis Sedunia. Nah, ini agar di masa pandemi ini nih, kebetulan masa pandemi, dan tadi juga dokter sudah mengatakan sebetulnya ada target khusus untuk hepatitis, tapi ternyata dalam tanda kutip agak sedikit tersisihkan oleh pandemi. Nah, ini di masa pandemi COVID-19 ini nih, apa yang harus diwaspadai oleh penderita hepatitis? Ya, sebetulnya sama ya prinsipnya ya. Jadi apapun juga pencegahan gitu. Terutama kalau baik penderita hepatitis maupun bukan penderita hepatitis juga dia harus mematuhi tadi ya social distancing misalnya, kemudian juga mencuci tangan sebelum melakukan aktivitas, kemudian juga menjaga jarak, menggunakan masker juga sama ya. Jadi tidak ada perbedaan antara hepatitis
maupun non hepatitis. Jadi semua pasien-pasien hepatitis juga harus mematuhi aturan-aturan social distancing dan juga kebersihan diri ya. Namun yang harus jadi perhatian pada terutama orang-orang yang mungkin sudah punya hepatitis nih ya, hepatitis B atau hepatitis C yang kita sebut namanya kronis, yang virusnya itu nggak akan hilang ya, karena bertahan terus di badannya gitu. Ya wajib mungkin antara 3 atau 6 bulan sekali minimal aja mungkin harus check up ke dokter. Gitu. Ya untuk memastikan apakah memang ini kondisi hepatisnya ini perlu penanganan atau tidak gitu kan. Gitu. Karena tidak semua hepatitis kita harus obati saat itu. Berbeda kalau misalnya kita mengobati orang dengan penyakit tipes misalnya ya atau tifoid ya, kita obati saat itu. Tapi kalau hepatitis begitu datang ke kita belum tentu kita langsung obati. Kita kadang-kadang lihat dulu kondisinya seperti apa, kemudian apakah memang ini perlu diobati saat ini segera atau kita tunda dulu pengobatannya. Tapi memang pasien disarankan harus kontrol secara teratur. Jadi memang pada saat datang itu dilihat dulu ya hepatitis A, B, dan C. Maaf sekali lagi dok, sedikit diulang. Untuk hepatitis A itu bisa sembuh sendiri tentu saja dengan tetap minum obat, kemudian juga jaga kesehatan dengan baik, begitulah ya standar kesehatannya. Nah, untuk virus yang hepatitis B dan C ini bisa sembuh atau tidak sih sebetulnya? Ya, sebetulnya kalau untuk saat ini untuk hepatitis B dan C, kalau untuk hepatitis B itu untuk hepatitis B itu sampai saat ini memang tidak ada obat yang paling baik untuk bisa menyembuhkan. Jadi kita hanya bisa bilang mengontrol. Hanya bisa bilang mengontrol si virusnya supaya virusnya itu tidak memperbanyak diri. Sama kayak kita mengobati HIV misalnya. HIV kan kita berikan obat, tapi virusnya tidak akan langsung hilang. Tapi kita bisa mengontrol virusnya. Hepatitis B itu sama seperti itu. Jadi kita hanya bisa mengontrol virusnya supaya virusnya itu tidak memperbanyak diri atau tidak menjadi berat. Berbeda dengan hepatitis C. Kalau hepatitis C mungkin dalam waktu 3-4 tahun terakhir ini sudah banyak obat-obatan baru dan memang telah diuji, ya maksudnya diuji coba, kemudian juga kita lakukan penelitian juga dan memang hasilnya sangat-sangat efektif. Jadi hepatitis C bisa sembuh kalau hepatitis C. Oh bisa? Iya, sudah bisa saat ini. Sudah bisa hepatitis C itu bisa sembuh. Jadi walaupun kita tidak bisa gini, kadang-kadang orang kan begitu dicek, contohnya misalnya kita cek hepatitis C, hepatitisnya ada yang positif negatif. Nah kalau kita obati hepatitis C, kita tidak mengobati dari positif jadi negatif gitu. Tapi kita mengobati jumlah virusnya. Ya, jadi jumlah virusnya dibuat jadi 0. Tapi tetap aja tanda itu akan terus ada. Bekasnya tetap ada gitu. Iya, tetap ada. Ya, sama kalau kita ditato lah gitu ya. Kalau kan tatonya masih ada seumur hidup kan gitu. Sama kayak hepatitis juga seperti itu. Gitu ya. Nakal sekali ya hepatitis ini ya dok ya? Iya betul. Jadi kalau sudah kena ya istilahnya nggak mau pergi. Tato seumur hidup gitu kan pergi itu ada terusnya di bawah tapi apakah itu berbahaya atau tidak ya tergantung nanti kondisi ya. Bagi dokter yang menentukan. Iya. Oke. Makanya itu memang harus terus cek itu ya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali itu wajib cek begitu ya. Iya. Oke, baik. Dokter ini ada pertanyaan dulu dok dari Ayas di Antapani. Halo dokter, saya mau tanya apakah sakit batu empedu sama dengan hepatitis? Apakah ada obatnya? Oh iya, mungkin kita ke batu empedu ya. Untuk batu empedu dan hepatitis itu berbeda. Ya berbeda. Jadi hepatitis itu penyakit yang menyerang di sel-sel di hati. Sedangkan kalau batu empedu itu kumpulan empedu yang dia terakumulasi atau mengendap di kantong empedu. Itu berbeda sebetulnya. Berbeda. Nah, untuk pengobatannya ya tergantung dari derajatnya sebetulnya. Untuk batu empedu kalau yang masih ringan mungkin kita masih bisa berikan obat. Tapi kalau memang sudah banyak, artinya batunya sudah besar-besar ya. Kadang kita bisa lihat dari ultrasonografi atau USG kayak kita mau periksa hamil seperti itu ya. Nah, itu kita bisa lihat dari situ. Kalau batunya besar-besar banyak ya mungkin sebaiknya diangkat saja si empedunya. Serta batunya. Kalau orang udah nggak punya empedu kayak gimana dok? Kalau misalnya harus diangkat? Sebenarnya nggak masalah. Sama kayak orang usus buntu. Baik. Ya. Tapi ini ada pertanyaan berikutnya dari Ayas Antapani. Bagaimana dengan obat herbal dok? Nah, obat herbal gini. Ada prinsip
yang membedakan antara obat herbal dengan obat-obat medis ya. Yeah. Sebenarnya juga obat medis juga banyak kan juga dari herbal juga awalnya. Tapi memang diuji secara medis gitu, sehingga bisa menjadi obat medis gitu. Obat medis bukan obat kimia ya, obat herbal juga sama sebetulnya. Nah, yang membedakan antara herbal, mungkin herbal yang sering di diiklankan, obat herbal ini bagus, sama dia. Dia itu diuji atau diteliti di manusianya itu kurang begitu banyak gitu. Berbeda dengan obat medis. Obat medis kan sudah diuji sampai ribuan orang gitu, ya. Sehingga sudah ada bukti ini misalnya efektivitasnya berapa persen, kemudian efek sampingnya berapa persen, seperti itu. Sedangkan kalau obat herbal kadang itu disebut namanya bias ya, atau kalau bahasa Indonesianya itu jadi kecenderungan kalau si yang punya obat itu ingin menunjukkan obat itu bagus, seperti itu ya. Betul. Namanya bias ya. Jadi dia hanya menampilkan yang efek yang bagusnya aja, sedangkan efek sampingnya nggak dilihatkan, nggak diperlihatkan. Dia sering jadi kita jadi sering masalah di situ. Betul. Karena kurang sekali diuji cobakan misalnya di manusia atau di orang yang dulu sakit ya. Tapi mungkin kasusnya isunya seperti kita mau vaksin nih kan, vaksin juga isunya seperti itu kan. Iya, betul. Jadi sebelum vaksin COVID itu kita jual ya, memang sih di beberapa orang, misalnya dari 100 orang, samping, tapi kan tidak tahu kalau 1.000 orang, 10.000 orang gitu. Oke, baik. Seperti itu. Baik, ya seperti itu dok ya. Ini dokter sebetulnya menarik kali, banyak sekali pertanyaan yang masih ingin saya sampaikan kepada dokter, tapi karena waktunya, sudah habis. Dokter, ini terakhir aja deh, bukan pesan sih ya, tapi bolehlah pesan dari seorang dokter spesialis penyakit dalam terkait hepatitis ini, silakan dok. Ya, terima kasih. Oke, yang jelas kalau misalnya kita memiliki hepatitis ya, terutama hepatitis B atau C yang kronis. Jadi yang harus dilakukan adalah segera bertemu atau konsultasi dengan dokter yang memang terutama dokter-dokter yang memang sudah ahli atau sudah mengetahui tentang hepatitis gitu ya. Kadang-kadang memang kita juga seringkali kita melakukan edukasi ke masyarakat. Terus saya kadang-kadang mungkin beberapa 2 atau 3 tahun kebelakang sering kerjasama dengan dinas kesehatan juga untuk edukasi. Kalau misalnya kita ketemukan pasien-pasien dengan hepatitis B atau C ya, kita mulai melakukan sistem rujukan. Jadi artinya misalnya dari puskesmas diedukasi sedikit hepatitis B itu cara penularan seperti apa, kemudian kalau misalnya perlu diobati konsultasikan ke dokter yang mungkin lebih kompeten atau berpengalaman untuk menangani masalah hepatitis. Yang kedua juga, kalaupun misalnya kita punya hepatitis, kita aja rutin kontrol lah, jangan bosan. Ya, oke. Iya, itu betul. Karena memang sebagian besar nggak ada gejala sih. Jadi memang harus cek ya. Kayaknya saya nggak masalah nih, tapi tiba-tiba jangan salah, itu kayak bom waktu. Gitu. Artinya general check up itu memang perlu ya dok ya? Ya, betul sekali. Baik.